Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan presentasi tugas PAI, yaitu tentang sikap Rasulullah dan para sahabatnya dalam menyikapi wabah. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nendral Gudin. Nama saya Hasbi Arsudi. Nama saya Muhammad Efrizal. Di tahun ini kita mendapat ujian, yaitu masyarakat dunia tengah diuji dengan kehadiran wabah corona pandemi yang bersumber dari virus COVID-19, menjadikan beberapa negara mendeklarasikan kebijakan, yaitu lockdown atau larangan keluar dan masuk ke suatu kawasan demi mengurangi proses penularan wabah. Saran lainnya yang dipercaya bisa memperlambat laju persebaran penyakit menular adalah dengan cara menerapkan anjuran social distancing, yakni inisiatif pribadi untuk menghindari keramaian dan kerumunan atau membuat jarak dengan orang yang sedang sakit. Rasulullah SAW juga pernah meneladankan sikap kepada para sahabatnya jika menghadapi wabah dan pengidap penyakit menular. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan Nabi SAW demi mencegah perkembangan jumlah orang yang tersuspek pandemi atau terkena virus, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Poin pertama, untuk menghindari, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa. Nabi menyarankan umatnya untuk membentengi diri dari penyakit menular dengan tidak menganggap benteng beberapa faktor dan penyebabnya. Di antaranya adalah dengan menghindari kontak secara langsung dengan penderita penyakit menular. Dalam hadis, Nabi mencontohkan penyakit kulit berupa lepra yang bisa menular melalui sentuhan kulit. Untuk poin yang kedua, tenggang rasa, yaitu anjuran menghindari pengidap penyakit menular, bukan berarti menunjukkan bahwa Nabi sepakat untuk mengkucilkan penderita tersebut. Akan tetapi, langkah yang diimbau ini justru lebih menitik beratkan kepada semangat kepedulian dan tenggang rasa. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi SAW pernah bersabda, janganlah kamu lama-lama memandang orang-orang yang sedang sakit lepra. Hadis ini merupakan penanda bahwa berkontak berlebihan dengan penderita penyakit menular di masa itu bisa memberikan dampak penderita pengidap dari sisi psikologis. Poin yang ketiga adalah tawakal. Berpasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang paling dianjurkan Rasulullah SAW. Nabi bersabda, tidak ada penularan, tidak ada ramalan jelek, dan tidak ada menyusup kembali reinkarnasi ruh orang mati pada burung hantu. Hadis riwayat Muslim. Dalam Tadrib, Imam Suyuti mencatat bahwa Ibnu Saleh menyatakan pada hakikatnya penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya. Akan tetapi Allah lah yang membuatnya menular. Sementara proses penularannya memang diperantai oleh proses pencampuran antara yang sakit dan yang sehat melalui berbagai macam sebab yang berbeda. Masih dari sumber yang sama, Al-Ghazali berpendapat kesimpulan ketidakan penularan itu merupakan ketentuan tetap dan bersifat umum. Sedangkan perintah menjauhi orang sakit tetap disarankan karena dalam rangka syahjud zarai, yakni menutup kemungkinan munculnya bahaya dengan tetap percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan pada sebab penularan yang dianggap tidak ada. Ya. Poin selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya bernama Afrizal. Kemudian poin yang selanjutnya ada bersabar. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan umatnya untuk bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Pernah kita menghadapi wabah penyakit, Rasulullah bersabda, merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian dia jadikan rahmat kepada kaum mukminin. Hadis riwayat Bukhari. Sabar dan tidak cepat panik
menjadi solusi yang disarankan Rasulullah dalam menghadapi sebuah pandemi. Masih dalam hadis yang sama, Nabi melanjutkan, tidaklah seorang hamba yang di situ terdapat wabah penyakit tetap berada di daerah tersebut dalam keadaan bersabar, meyakini bahwa tidak ada musibah kecuali atas takdir yang Allah tetapkan, kecuali ia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Kemudian poin yang keempat ada optimis. Pesan yang tak kalah penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tertimpa musibah wabah adalah tetap membangun prasangka baik, optimis, berdoa, dan tetap berikhtiar sekuat tenaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Wabah corona hanya ujian, teguran, sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala agar manusia tetap mengingat kekuasaannya yang tiada berbanding. Berprasangka baiklah bahwa dengan kasih sayangnya Allah akan segera mencabut cobaan ini dalam waktu yang tidak lama. Menurut Ketua MUI Sumber Musrizal Gazahar, pelarangan sholat berjamaah di dalam masjid terkait wabah penyakit menular bukan hal baru yang terjadi dalam sejarah Islam. Kebijakan tersebut pernah terjadi di zaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyayangkan pernyataan bahwa fatwa MUI menjauhkan umat Islam dari masjid. Ada juga yang mengklaim masjid tidak pernah ditutup dalam sejarah Islam. Bahkan yang mengatakan itu juga dari kalangan ulama atau ustadz sendiri. Dia mengisahkan salah satu kebijakan penutupan masjid pernah terjadi tahun 18 Hijriah atau di masa kepemimpinan Khalifah kedua Umar bin Khattab. Kala itu terjadi serangan wabah penyakit berat dalam sejarah umat Islam. Riwayat itu masyhur dan sahih. Ada dalam kitab-kitab sahih. Katanya, saat itu Umar bin Khattab membatalkan niatnya masuk ke daerah Syam yang terserang wabah. Keputusan itu diambil setelah mengadakan dialog dan musyawarah bersama panglima pasukannya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dialog itu berlangsung di daerah Syam, jelang masuk ke daerah Syam. Pusat wabah itu ada di kampung kecil bernama Amawas. Dalam sejarah Islam, nama tempat wabah penyakit era Umar bin Khattab dikenal dengan tahun Amawas atau wabah Amawas. Kampung itu terletak di antara daerah Ramallah dengan Baitul Maqdis. Wabah itu menewaskan puluhan ribu orang termasuk para sahabat Rasulullah SAW. Jadi jangan ada pula yang berkata bahwa iman kita kuat, apakah iman Umar bin Khattab lemah. Lalu ada yang bilang kita tolak dengan zikir, apakah zikir Abu Ubaidah tidak diterima. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan dari teman saya Nafija, yaitu Gus Rizal mengatakan banyak sahabat Rasulullah SAW yang turut meninggal dalam wabah itu. Di antaranya Muaz bin Jabal, Sahil bin Amr, Syarbil bin Hasan, Abu Jadal bin Suhail, dan Bulahab sahabat lainnya. Pertama, Abu Ubaidah bin Jarrah yang diminta keluar dari Syam oleh Umar, namun dia tidak mau pergi menyelamatkan diri, lalu meninggal. Kemudian digantikan oleh Muaz bin Jabal sebagai gubernur dan ia juga meninggal terkena wabah. Mereka gugur syahid kena wabah itu. Yang ketiga, diangkatlah oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur Syam Amir bin Ash. Katanya, saat menjadi gubernur Syam, Amir bin Ash mencoba melakukan diagnosa terhadap penyebab dan penyebaran wabah. Al mengatakan bahwa wabah seperti api yang berkobar dan selama masih ada kayu bakar, dia akan terus menyala. Selama masih ada orang yang sehat, ia akan terus menyebar. Dia melihat solusi menghentikan wabah adalah dengan menyuruh penduduk sehat pergi menyingkir ke bukit-bukit. Kebijakan itu dinamakan isolasi atau lockdown saat ini.
Akhirnya seluruh orang sehat pergi ke bukit dan tidak bercampur lagi dengan mereka yang terkena penyakit, katanya. Soal isolasi ini juga sudah diisyaratkan dalam hadis Nabi bahwa dilarang mencampurkan antara onta yang sehat dengan onta yang sakit. Orang-orang yang pergi ke bukit melakukan isolasi itu tidak pernah mempertanyakan bagaimana salat mereka dan Jumat mereka bagaimana. Tidak ada yang menanyakan itu. Mereka patuh saat disuruh menyingkir. Akhirnya berhentilah wabah itu. Dengan cara demikian, katanya. Kisah lainnya, pada suatu waktu Rasulullah SAW pernah melarang orang yang akan masuk Madinah dari Bani Tashkib yang berasal dari Taif, salah satu orang yang akan datang menderita penyakit kusta. Padahal Nabi biasanya bersalaman dengan orang-orang yang telah beribadat kepadanya. Namun berbeda untuk suatu orang ini, dan ia ditahan di luar Madinah. Nabi berpesan saja kepada temannya, kata pada dia bahwa aku telah menerima biatnya. Masa Nabi takut pula? Jadi banyak kasus seperti ini, katanya. Jadi kesimpulan, kita harus bersikap semestinya dalam menyikapi wabah yang seperti diajarkan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan poin-poin yang tadi kita sampaikan. Cukup sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.